Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Brito. Berjumpa lagi dengan kami di Brito Podcast. Malam ini kami kedatangan senior, guru, sobat semuanya yang sampai hari ini tetap eksis selalu di dunia perpolitikan. Baik, sahabat Brito Podcast. Malam ini kami kedatangan dari sebelah kiri lah ya nampaknya. Kiri saya ini ada namanya Mas Hasan Maguri. Beliau mewakili dari tim Haris ya, Haris Sani Pak ya. Haris Sani, insyaallah. Kemudian Pak Datuk, kami manggilnya Datuk ya. Datuk Nasrul Yasin. Biasanya lebih akrab kalau kita manggil Bang KM ya. Bang KM lebih enak ya Pak. Datuk KM. Mewakili dari tim Bang Pasa ya. Lebih keren ya. Lineal lah. Iya. Kemudian di sebelah kanan saya ada Bang Asari Sapi. Ya malam. Senior mewakili dari tim CE Ratu. Cerah ya. Cerah ya. Jadi suasana di Jambi sekarang semuanya dalam keadaan cerah. Undang lagi ya. Oke. Dan yang di sebelah kanan saya ini, ini mantan anggota DPRD Kota Jambi. Iya. Yang kebetulan hari ini dipercaya mewakili tim Jambi Berkah. Hari ini kan kita sudah terima penghargaan penanganan COVID, itu berkah dari Bapak. Iya. Luar biasa. Alat jadi berkah. Karena disinari matahari. Nah, aku yang enaknya ketawa kawan pojok, ketawanya agak miring gitu. Dengar Kocu ngomong kan ya. Hancur. Ini mungkin kalau satu lah ya. Ya. Dari Hasan dulu di sebelah kiri saya. Sudah standing kan? Ya. Standing ya, itu sudah agak tenang lah ya. Tenang ya. Bisa untuk berlayar sudah. Ya. Kita ke siapa? Sebelah kiri lah. Ya. Nampaknya kita tukar lah. Kan hari ini sepertinya Haris Sani sudah siap berlayar, tidak? Siap berlayar untuk Pilgub 2020 ini. Kira-kira dengan kursi yang ada hari ini kan ada PKS, PKB dan Berkarya. Masih ada niat ngambil perahu lain? Yang pertama kita syukur alhamdulillah berkat ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Haris yang pertama mungkin boleh dibilang dianggap tidak mungkin untuk maju gitu. Tidak mungkin untuk maju, tidak punya partai politik, tidak punya uang, tidak punya apa-apa, tapi berkat campur tangan Tuhan dan membangun komunikasi yang baik dengan banyak pihak, alhamdulillah ternyata menjadi bakal calon gubernur pertama yang mendapat perahu partai politik gitu. Bahkan mungkin kandidat-kandidat lain saya nggak tahu apakah sudah ada atau tidak, tapi secara fakta yang terungkap ke publik bahwa baru pasangan Haris dan Pak Abdullah Sani yang mendapat dukungan resmi partai politik melalui surat yang insya Allah siap kita daftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Yang kedua, ini mungkin kesempatan juga saya sampaikan bahwa ini kan banyak spekulasi-spekulasi nih terkait dengan pasangan. Nah, perlu juga saya sampaikan bahwa insya Allah Haris itu sudah memantapkan hati untuk berpasangan dengan Pak Abdullah Sani. Jadi katanya bagaimana nanti partai yang menaungi Pak Abdullah Sani tidak mendukung dan lain sebagainya. Yang pertama Haris memilih Pak Abdullah Sani karena memang ini persoalan hati. Ada kecocokan, beliau melihat figur Pak Abdullah Sani ini figur yang bisa melengkapi apa yang ingin beliau lakukan ke depan gitu kan. Nah sehingga insya Allah beliau berketetapan hati untuk tetap mendaftar di KPU nanti bersama Pak Abdullah Sani sebagai calon wakil gubernur. Nah terkait partai lain, kita juga bersyukur hari ini sudah ada 11 kursi gitu. 11 kursi kita sangat bersyukur sekali. Bukan berarti ketika kita inginkan partai lain kita tidak bersyukur dengan yang ada. Tapi memang ada beberapa partai politik yang hari ini cukup intens terus melakukan komunikasi ingin bergabung bersama koalisi ini gitu. Ada sekitar 2-3 partai lagi yang hari ini intens terus gitu. Melakukan komunikasi, menyocokkan apa yang diinginkan oleh partai politik, apa yang akan dilakukan oleh Haris dan Pak Abdullah Sani,
Sampai hari ini komunikasi itu masih terus berjalan. Sehingga ya tentu 11 kursi adalah modal dasar kita untuk bisa mendaftar di KPUD, dan kita berharap masih dukungan-dukungan dari partai politik ini bukan hanya untuk kepentingan maju sebagai calon gubernur, tapi kita berharap semoga Allah meridhoi nanti terpilih menjadi gubernur, ada gerbong besar dari partai politik yang memberikan dukungan terhadap pemerintahan ini. Sekiranya itu. Saya kan juga melihat ada sinyal-sinyal yang sering Anda sampaikan di media sosial. Seperti misalnya kemarin pernah membuat sinyal awalnya dari 11 kursi itu akan berlayar dengan 27 kursi. Tapi kalau dikira-kirakan mungkin ada 2 partai lagi lah yang akan bergabung di situ. Dan sempat kita membuat juga menjadi 34. Ya. Wah, ini akan menjadi masalah bagi calon lain. Karena untuk berlayar kan juga perlu perahu sebenarnya. Tapi kira apa dasarnya itu sampai yang jelas kalau niat bikin masalah ada niat kami bikin masalah gitu. Tapi memang sebelum PKB PKS berkarya keluar rekomendasi, saya berikan sinyal bahwa kami akan dukung minimal 11 kursi di DPRD Provinsi Jambi. Nah kemudian kan perkembangan hari ke hari terus, seperti yang saya bilang tadi, beberapa partai besar, beberapa partai politik terus memberikan komunikasi gitu. 2 hari lalu saya bilang 27. Nah hari ini alhamdulillah saya berani memberikan sinyal 34 kursi. 34 kursi. Nah 34 kursi. Berarti nambah 7 lagi tuh. Ada 34 kursi gitu. Yang mudah-mudahan sesuai dengan harapan mereka, sesuai dengan harapan kita bisa bergabung dengan 11 kursi yang sudah tersedia ini. Masih dalam tahap ya. Lobby apa sudah hampir beberapa partai itu justru tinggal menunggu suratnya gitu. Tinggal menunggu suratnya di luar yang 11 ya. Wah, ini tuh yang tinggal menunggu suratnya. Sekurang sih kok. Berarti Info masih di Jakarta ya? Sudah di Merangis. Karena memang komunikasi jarak jauh kan. COVID-19. Komunikasi jarak jauh. Kita lanjut ke Om Bocu. Kalau apa namanya? Pak Parodi sama siapa gitu ya ini. Tapi kalau sampai hari ini mungkin Pak Parodi belum memikirkan pasangannya itu siapa. Sampai partai itu juga dia tidak terpikir, tapi dia masih fokus bekerja, ya kan, tangani semua apa yang menjadi tugas dia di dalam menjalankan kepemimpinan sebagai Gubernur Jambi, ya kan. Dia belum sampai ke situlah, dia masih fokus untuk rakyat. Namun hari Sabtu kemarin, ya kan, sudah ada malam minggu ya, hari Sabtu malam minggu sudah ada sinyal, dan memang sudah ditandatangani, ya kan, kesepakatan berdua. Kesepakatan sama Satria ya. Tapi sudah maju lah ya. Sudah. Jadi nggak peduli partainya juga belum sampai hari ini, ya kan? Sampai ini sudah ada yang fix loh. Boleh ikut nanya nggak? Nah, saya melihat Bang Kocu ini agak ragu mau nyebut Satria, ada apa gitu? Malam Sabtu kemarin itu sudah. Sudah ya. Sudah fix ya. Sudah fix. Malam Sabtu itu malam Minggu. Malam Minggu. Hari Sabtu malam Minggu sudah fix. Namun terkait partai, mungkin nanti partai lah yang menjelaskan. Iya. Kan bukan kapasitas kita untuk menjelaskan siapa yang diusung partai. Itu yang ditekankan oleh Bapak Parodi, ya kan, terkait usungan partai. Artinya sampai hari ini belum ada yang fix ataupun partai pengusung. Kalau fix mungkin sudah ada. Apa itu? Ya, nanti disampaikan. Belum ya? Ya, disampaikan langsung oleh pihak-pihak yang berkewenangan. Ya. Partai tadi. Mewakili partai tadi. Ya, yang jelas. Berarti sampai hari ini kan belum ada nih sebenarnya. Ya, tidak bisa kita sampaikan, itu ranahnya partai. Ranah partai. Ya, itu pesannya supaya tim juga biarlah kewenangan partai yang menyampaikan. Tapi kita optimis bahwa Pak Parodi dan Pak Saprial sudah akan menjadi peserta. Ya. Tapi sinyal sudah dapat rekomendasi itu sudah ada lah sinyal yang bocil, cuman belum dipublish lah ya sebenarnya. Ya, tinggal kewenangan siapa yang menyampaikan. Tinggal kewenangan. Ya kan? Boleh makan, Bang?
Sambil. Tuh. Ini nang kocu. Mau ambil. Aku tengok mata kocu ke pempek terus ya. Tadi pempek ini enaknya. Jadi biar aku dulu ya kan. Sambil dimakan. Ya, itu Kalau sudah standing itu bawaan. Enak. Ya. biar saya ambilkan piring itu. Ini pempek dari Mustika nih, Bang. Mustika 11 itu kan enak, tahu pun enak. Ya, Ya, menunya enak. Kantap. Iya. Jangan juga tuh. Jangan sampai gara-gara mikinkan partai politik, kayak kawan-kawan kurus. Gitu. Kayak kita enak kita makan, weh, santai kan. Sambil makan. Ini kebetulan pempek dari teman kita Munjir. Jadi kebetulan kan ini orang Palembang, Bang. Oh. Jadi Kan orang Padang ini. Kan rencananya Padang kemarin tuh. Jadi ya. Jadi kalau video orang Palembang, jadi sudah jelas. Coba lah ya. Mana kamu lah jualan pempek, ya kan? Buka lah di samping Tugu Juang sekarang kan. Ternyata enak. Kalau saya sih enak lah, gitu kan. Apalagi gratis ya. Nah, itu dia. Promosi ini. Iya. Artinya Apa nama warung pempeknya harus ada judulnya? Mustika. Mustika pempek. Pas di sebelah Restu Ibu, Bang. Oh, Restu Ibu. Restu Ibu. Ya, tahu. Tugu Juang. Yang di Tugu Juang tuh ya, Restu Ibu ya. Iya. Enak. Dulu waktu masih kuliah. Harga murah lah ya. Harga bersaing lah nih. Iya. Iya, tahu lah ya. Wih, ternyata enak tuh. Enak ya. Dan baru ingat, saya belum makan. Ya. Keyakinan diusung partai itu untuk maju pilgub ini sudah insya Allah jarang lah ya. Malah yang memberikan sinyal itu partai sendiri. Iya. Seperti Cibur kan sudah pernah sampaikan bahwa salah satu keberhasilan penanganan COVID, ya kan, Partai Demokrat akan mempertimbangkan untuk mengusung calon tersebut. Oke. Siapa yang berhasil penanganan COVID. Dilanjutkan lagi kemarin, 2-3 hari yang lalu itu langsung Pernyataan koheren dia. di Kota Napian. Dia sampaikan kampanye kan Penegasan. calon yang memang berhasil menangani COVID. Ya, salah satu contohnya Kabupaten Sarawangun zona hijau. Oh, sudah zona hijau. Oh, iya, zona hijau. Bang enggak pernah merah. Tapi berhasil menjaga itu. Lah iya. Penghargaannya Memang Jenderal itu tak pakai diri untuk mengawal itu. Jangan betul bagaimana klaster itu tidak transmitter secara masif ya. prestasi itu kan ya itu ditandai dengan penghargaan. Ya. Oh, itu patokannya itu. Wah iya. Ya karena memang sudah lelah bekerja. 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu ditegaskan oleh Pak Tito, ya kan, di dalam Pilgub 2020 pilih pemimpin yang berhasil menangani. Peduli sama COVID lah ya. Iya, contohnya bukan setiap calon pilkada, calon gubernur itu yang akan mengkampanyekan COVID. Itu tugasnya hari ini. Ada salah satu penegasan dari Bapak Tito diajak masyarakat itu untuk memilih pemimpin yang berhasil menangani COVID. Nah, saya dapat informasi, tapi itu kan masih rumor ya. Katanya FU ini sudah dapat 20 kursi. Apa betul berarti itu? asumsi. Ada rumor yang berkembang nih, Bang. Mungkin namanya kita sebutkan lah ya. Tapi kemungkinan besar ya kira-kira gitu. Ya kalau itu mungkin iya. Ya kan? Ya Pak, kan saya bilang tadi sinyal itu dapatnya dari partai. Ya, partai melihat ini sosok Bapak Parori, ya kan? Dari awal kalau kami bedah itu tiap survei kami bedah dari awal bulan Februari sampai ke terakhir Indobarometer itu tren Pak Parori elektabilitasnya positif. Iya. Nah, mungkin itu tadi dari mulai kinerja, ya kan, rilis survei yang disampaikan kepada masyarakat itu terlihat tren positif elektabilitas dari Bapak Parori. Hari ini terakhir dari seluruh survei Indobarometer merilis Pak Parori meninggalkan semua. Melejit ya? Melejit, meninggalkan. Chandra nomor 2, Indobarometer kan? Ya. Haris nomor 3. Masa lebih anjlok. nomor 4. 5 Tapi surveinya cuma di Babak Kau. Itu rilis betul, ya kan?
Dan kita melihat itu, ya partai kemungkinan itu biar gojo puas nih puas deh. Iya, udah makan ya gitu. Dan terakhir partai itu tadi terkait elektabilitas, memang kita melihat Pak Parori, Pak Cendra, dan Pak Haris, ya, semuanya trennya positif. Pak Pasar? Itu yang negatif, menurun. Ya, kita sudah melihat itu dari beberapa survei, dari bulan Februari 5 survei itu. Yang awalnya Pak Pasar di atas pertama kali nomor 1, akhirnya saudara trennya menurun. Mungkin ada faktor Itu lain. karena Datuk KM terlalu banyak bikin status kontroversi di medsos. Itu mempengaruhi loh transmitter negatifnya gitu kan. Oke, Om Koci. Mudah-mudahan lanjut ke channel dulu. Mudah-mudahan berdoa. Ini terakhir lah ya. Terakhir kan saya kan memaki orang, saya bagi orang. Yang the best nih, the best. Terakhir ya. Kamu tunggu lah ya, entar ini. Sekarang yang Pak CE dan cerah hari ini ya, Cendra dan Bu Ratu. Itu kan hari ini secara de facto memang sudah Golkar kemungkinan besar sudah koalisi ya, akan koalisi dengan PAN. Tapi apakah PAN itu memang sudah keluar rekomendasinya hari ini? Baik, terima kasih kepada Pak Saiful Mursal selaku host di Berita ID ini. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi kami dari saya fungsionaris Partai Golkar Provinsi Jambi sebagai jabatan wakil ketua bidang infrastruktur dan transportasi, dan saya memang sudah didelegasi oleh Pak Cendra secara resmi untuk bicara di publik berkaitan tentang masalah perhelatan berikut ini. Sudah jadi jubir hari ini ya? Seperti itulah kira-kira. Hasan juga ya? Insya Allah. Pak Koci dari ini belum dapat SIM dari Bang Paul belum? Oke, siap. Tim keluarga. Siap. Ada menugaskan struktur organisasi. Sudah jelas skemanya. Iya. Jadi balik ke cerita itu tadi, apakah sudah firm ya koalisi antara Golkar dan PAN ini? Proses wacana koalisi ini sudah lama kami jalin ya, komunikasi itu memang sudah kita menjadi rancangan awal kita untuk berkoalisi dengan Golkar. Karena apa? Beberapa kali perhelatan mulai pertama kali pilkada di Provinsi Jambi ini, yaitu di zaman Zulkifli Nurdin yang tahun 2005, itu koalisi ya? PAN Golkar. Dan dilanjutkan kemudian di zaman 2010 PAN Golkar PAN tidak mendukung HBA waktu itu ya, Golkar dan menang. Lalu 2015 nyambung lagi kan, PAN Golkar menang waktu itu mengusung dolar. Nah, apa namanya istilah kalau orang Jambi bilang itu bandul politik ya. Kalau orang itu suka politik. Koalisi PAN dan Golkar itu memang sudah menjadi sunatullah ya. Setuju jadi Sembilan Lurah itu selalu mendapat dukungan secara masif dari rakyat Jambi. Makanya kami mentargetkan koalisi prioritas itu adalah PAN dan Golkar. Karena memang dia sudah mencukupi 14 kursi. Sebagai syarat di PKPU sudah bisa mendaftar sebagai paslon. Lebih 3 lah ya. Lalu kami mulai membidik ya. Siapa kira-kira pasangan Cendra? Tadinya kita membidik Sukandar. Seiring dengan waktu kita sudah berapa kali proses, sempat kita publikasi di media sosial dan media online juga secara masif. Lalu dalam proses tahapan kita mulai membicarakan pada teknis, memang ini tak lepas dari kesepakatan keluarga ya. Rembuk keluarga ini tidak menemukan titik kesepakatan antara keluarga besar Sukandar di Tebo yang meminta pada Sukandar lebih fokus menyelesaikan jabatan di Kabupaten Tebo. Nah, pasca itulah kita ketemu lagi secara kekeluargaan, Cendra dengan istrinya Ibu Rosita dan Sukandar dengan Ibu Saniatul di Jakarta, bertemu baik-baik dan berpisah baik-baik. Tapi dalam konteks Golkar tetap menjadi kepada saling mendengar. Dan malahan Mas Sukandar yang menyarankan supaya kami mencari pasangan lain karena siap mendukung.
memang kan kalau Cendra ini orangnya santun dalam berpolitik. Beberapa kali contoh ya, ini fakta empiris ya. Dia berpasangan dengan Pak Roji waktu menjadi bupati pasca HBA ya. Pak Roji tetap digandengnya sampai sekarang. Lalu dia berpasangan dengan Hilal, harmonisasi dalam sebuah kekuasaan itu dia jaga. Begitulah etika politik yang selalu menjadi landmark berpikirnya Cendra dalam memimpin rakyatnya. Nah, berkaitan tentang itu, lalu kami membedah langkah-langkah berikutnya. Beberapa calon-calon kan kita sisir, kita SWOT, maka kita menemukan Ratu Munawarah Zulkifli yang mantan suaminya dulu mantan gubernur Jawa Prode Zulkifli dari Trah Nurdin Hamzah. Nah, lalu kita intensif berkomunikasi dengan keluarga Nurdin, dan saya memang diutus oleh Cendra untuk menjalin komunikasi dengan Haji Nurdin yang memang menjadi orang dituakan dalam keluarga Nurdin. Nah, alhasil pembicaraan itu secara komprehensif, keluarga Nurdin merestui bahwa Cendra berpasangan dengan Ratu Munawarah. Sudah kelak di tingkatan itu, maka Cendra dan Ratu Munawarah menjalin komunikasi dengan DPP PAN dan DPP PAN, karena memang di Golkar sudah standing ya kita, karena sudah ada perintah dari Ketua Umum Erlangga, barang siapa Ketua DPD mencalonkan diri maka menjadi skala prioritas untuk diusung oleh Partai Golkar. Tapi sebelumnya Bang, apa alasan mengambil Bu Ratu? Itu tadi pertama, Ibu Ratu ini kader PAN. Masih kader PAN masih? Iya masih kader PAN. Iya masih kader PAN. Jadi PAN itu dia punya 4 bupati di Provinsi Jambi, yaitu Tanjung Jabung Timur, kemudian Muara Jambi, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Kerinci. Ini yang sudah menjadi aset politik Partai Amanat Nasional di Provinsi Jambi. Kemudian Golkar punya aset juga yang standing yang akan pro dengan pencalonan Cendra ada 4 juga. Di luar kota ya, kota kan nanti mencalonkan. Merangin ya? Merangin ya, di luar Merangin. Nah itulah kajian-kajian kita menjadi ukuran kita untuk memilih Ratu. Kemudian kedua, Ratu ini dari Trah Nurdin Hamzah yang investasi sosialnya sudah boleh dikatakan cukup menggurita ya. Semua rakyat Jambi itu tahu lah kalau Trah Nurdin Hamzah. Lalu Ibu Ratu Munawarah ini cukup membumi di rakyat Jambi. Karena ibu ini semasa menjadi istri gubernur waktu itu terkenal sederhana, santun, dan tidak menghegemoni kekuasaan gubernur yang konon di stigma pada pemerintahan yang sekarang ya, yang terlalu diintervensi oleh istri dalam kekuasaan ini kan juga merusak. Nah, kerinduan masyarakat tertentu, makanya rakyat sekarang merindukan sosok Ibu Ratu. Nah, lalu kami coba test case, kami lempar ke publik, kita ukur secara ilmiah, luar biasa ekspektasinya. Ini di luar perkiraan kami, bahwa interpretasi kami tadinya tidak mungkin ini rakyat ini begitu melambung ya, elektabilitasnya bisa mencapai Ratu. Nah, hasil survei kami melambung, makanya ukuran-ukuran secara ilmiah itu kami memantapkan dan memutuskan memilih Ratu sebagai calon wakil gubernur dari Cendra. Faktornya mungkin biar bisa ngimbangi Abdullah Sani dan Saprial ya, mengambil. Iya, ukuran kita begitu. Ya. Karena kan ini kan dalam pemetaan politik itu kita kan harus SWOT dulu. Peluang kita, kelemahan kita di mana, kelebihan kita di mana, dan kemampuan kita di mana. Kan ini kan namanya pertarungan politik. Plus minus kan pasti kan. Ada satu pertanyaan nih Bang. Kemarin kan memang Cendra berusaha lah merebut PKB ya, gagal kemarin. Apa kendala atau alasan sebenarnya? Tidak ada kendala ya, itu biasa pertarungan ya, plus minus ya. Kami jauh-jauh hari sudah memang mengkaji bahwa condong PKB itu kemana gitu. Tetap PKB itu ukurannya warga Nahdien. Garisnya ya. Nah, PKB itu adalah alternatif kedua bagi kami. Itu ya. Tapi prioritas kami adalah PAN. Kami mencukupi itu dulu. Dan PKB itu adalah prioritas berikutnya. Apabila ada cukup kita ambil. Kajian kami ketika itu
PKB ini pertama, Pak Abdullah Sani itu dia pernah jadi ketua NU di Kota Jambi. Nah itu kajian kita mengkajinya nih. Kita akan kalahnya di sini karena di NU di PKB itu dia bukan ukuran mengenai mahar ya, tapi yang dia lihat itu kaderisasi. Itu koheren nggak dengan cita-cita politik PKB di Provinsi Jambi, itu tidak bisa kita nafikan gitu. Makanya kami memang berarti memang hari ini memang sangat all out untuk mengejar PAN ya, Pak. Kita dengan PAN itu bukan ujuk-ujuk ya, prosesnya sudah lama menjalin komunikasi. Kecuali Ketua Umum PAN itu bukan Julhas. Nah, kalau masih Julhas, ini kan hubungan persahabatan Cek Endra dengan Julhas ini kan sahabat lama. Sahabat lama. Oke, siap. Oke, Bang, siap. Tapi apa? Di nomor 2 kan PKB. Oh, bukan di nomor 2 kan, bukan. Kita dalam politik itu begini Pak Ucok. Kita tidak mungkin merebut partai ini yang platform politiknya itu tidak sama ya. Itu pengaruh dalam politik ya. Walaupun sudah berusaha. Iya, namanya ikhtiar. Iya, usaha. Ikhtiar. Iya. Jadi Oke. kita akui memang ketika PKB menentukan pilihan kepada Al Haris dan Abdullah Sani, pertimbangannya tentu kan kita tidak tahu, subjektif kan. Kalau masalah elektabilitas, kalau lihat dari calonnya 4 orang ini rata-rata air lah. Ya, oke. Kurang lebih sama lah ya. Iya. Oke. Kita lanjut ke Datu lagi. Tuh, yuk. Wah, ini Datu kita salah ini. Trim slip hancur gitu kan. Kamu siap-siap bela Pak. Satu segmen. Oke. P3 memang sudah memberikan rekomendasinya. P3 bukan rekomendasi, apa semacam surat tugas kepada seseorang. Kami mendukung, tapi tolong cari dulu pasangan itu kan Koalisi. ya, untuk memperkuat saja. Artinya Dan kalau- buat kita no problem lah soal gituan kan. no problem. Sangat no problem. Kita tidak terlalu berharap. Yang penting keren. Gitu, kita tidak perlu jual-jual kecap lah kan gitu. Nah, setelah P3 itu, partai apa lagi yang berupaya Semuanya pasti kita hubungi. semuanya ya? Pasti kita hubungi. Oke, tapi sampai hari ini belum ada satupun rekomendasi yang untuk mengusung. Iya, belum Ada. Ya? Berarti memang CE juga belum, Pak Rory juga belum, semuanya belum. memang baru Kecuali analis lah ya? kecuali kita akui aja ini kan. Tapi kan ending kan di KPU nanti. Ujung-ujungnya Ujungnya sudah nanti KPU, semuanya di KPU. Nah, saya kan pikir gini tuh, ini sudah anggaplah dia ini mengklaim nggak usah lah yang 27 itu lah, 11 selesai lah dia itu. 20, berarti sudah 31, Iya. tambah 14, 31 tambah 14 berapa? Kau ini lumayan matematika. Ya, 45 berarti tersisa 10. Nah, kira-kira macam mana tuh? Nah, Kalau diambil kanun itu? itu kan pikir otak orang, otak kotor itu kan gitu, mati-matikan kotor. Ya, ini kan Nah, politik tidak bisa, tidak boleh. Oh, betul ya. Semua tidak berani menunjukkan rekomendasi kan. Belum ada ya? Ya, kita cuma kan bersurat tugas. Faktual itu kan, verifikasinya faktual gitu. Yang lain kan masih berharap-harap. Berharap ya. Kita juga berharap banyak gitu loh. Jadi bukan hal yang sangat sekali buat kita kan, kita yang namanya kekuasaan itu kan amanah Allah. Ya. Nggak perlu kita kejar. Iya. Dimana saja. Itu. Kita nggak perlu terlalu garang sekali Pertanyaan upaya lobby yang sudah dilakukan kan itu. Semua kan bisa terlihat. Beberapa kali di media massa mungkin apa upaya yang dilakukan diperlihatkan kepada masyarakat. Oh ini loh yang mau kita ambil partainya. Ya sudah. Upaya sudah ada. Karena Anda semua sudah tahu semua. Sudah tahu semua kan. Kita udah tahu juga. Udah besar-besar semua. Kok banyak tanya gitu. Kayak nggak ngerti aja. Kayak keledai kau gitu. Jadi buat Pasai itu no problem lah. Dia dapat apapun didapat, Bisa maju? bisa maju bisa tidak. Kenapa? Semuanya kita berpikir begitu. Bisa maju, alhamdulillah. Alhamdulillah Bisa ada maju, sudah. tetap Alhamdulillah ya. itu tidak masalah gitu. Artinya dengan Pak AJB sudah fix berarti. Sampai hari ini pertandingan itu masih. 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 Demokrat Makanya gimana? Demokrat
kita masih punya harapan besar. Saya berani mengatakan 1 Juli akan ada kejutan besar. Ada kejutan ya. 1 Juli, tolong dicatat 1 Juli. 1 Juli. Jadi aku lihat 24 seminggu lagi. Iya. Aku lihat yang apa namanya yang sedang berseliweran di medsos itu postingan Datuk ini kan ada agak galau gitu kan. Iya. Ragu-ragu dia pastikan AJB atau Andi Rojam. Kan itu dia sedang seperti metode puzzle kan. Belum mantap lah. Kalau itu masalah skema. Itu ya. Itu kan perasaan. Nggak bisa dibaca. Itu masalah skema. Kan iya bawa. Jangan baper lah. Jangan baper lah. Oke, coba kita break sebentar. Ada yang mau lewat. Oke. Aduh. Didukung oleh